Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas materi dari mata kuliah akuntansi koperasi dengan judul karakteristik koperasi. Yang pertama kita bahas dulu pengertian koperasi. Secara umum, koperasi berarti perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis. Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Beberapa istilah yang sering kita kenal dalam koperasi. Yang pertama ada perkoperasian, adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Yang kedua, koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang. Koperasi primer ini didirikan oleh minimal 20 orang anggota. Berikutnya ada koperasi sekunder, adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Untuk mendirikan koperasi sekunder minimal ada 3 koperasi yang bergabung menjadi satu. Berikutnya ada gerakan koperasi, adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi. Sekarang kita lanjut ke karakteristik koperasi. Yang pertama, koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya satu kepentingan ekonomi yang sama. Koperasi didirikan dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai percaya diri untuk menolong serta bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan, demokrasi, jujur, terbuka, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain. Berikutnya, koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi, serta dimanfaatkan sendiri oleh anggota. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya, maka kelebihan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi. Lanjut, prinsip-prinsip koperasi. Prinsip koperasi yang pertama adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Karena itu, tidak seorang pun yang boleh dipaksakan oleh orang lain untuk menjadi anggota koperasi, dan orang juga tidak bisa melarang seseorang untuk menjadi anggota koperasi selagi orang tersebut memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota koperasi. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Penerapan prinsip ini dilakukan dengan mengupayakan sebanyak mungkin anggota koperasi di dalam pengambilan keputusan koperasi. Karena dalam koperasi, keputusan yang diambil berdasarkan hasil keputusan dari suara terbanyak. Berikutnya, pembagian SHU dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota. Nah, seperti yang kita ketahui, koperasi tidak menggunakan istilah laba atau keuntungan untuk menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dengan beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut. Nah, kalau kita tidak mengenal laba dan keuntungan, berarti di koperasi kita mengenal istilahnya SHU. SHU itu singkatan dari sisa hasil usaha. Nah, pembagian SHU ini dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota. Dilihat dari jasanya, apakah berdasarkan jasa simpan pinjam atau jasa dari aktivitas lainnya, seperti aktivitas pembelian, penjualan, ataupun aktivitas lainnya yang dilakukan dalam koperasi. Berikutnya, pemberian balas jasa yang terbatas pada modal. Pembatasan bunga atas modal merupakan cerminan bahwa selain menaruh perhatian terhadap pemberian imbalan yang wajar atas partisipasi para anggotanya, koperasi juga mendorong dan menumbuhkan rasa kesetiakawanan antar sesama anggota koperasi. Prinsip yang terakhir ada kemandirian. Nah, agar dapat mandiri, koperasi harus mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Agar dapat mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat, koperasi terlebih dahulu harus diterima dalam masyarakat.
bagaimana agar bisa diterima dalam masyarakat? Nah, koperasi harus memperjuangkan kepentingan serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Berikut tujuan koperasi. Yang pertama, untuk memajukan kesejahteraan anggotanya. Berikutnya, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, dan koperasi juga turut serta membangun tatanan perekonomian nasional. Jenis-jenis koperasi. Koperasi terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi konsumen, ada koperasi pemasaran, koperasi produsen, dan koperasi serba usaha. Masing-masing jenis koperasi ini akan kita bahas di bab tersendiri di pertemuan selanjutnya. Ekuitas koperasi atau modal koperasi. Modal koperasi terdiri dari modal anggota. Modal anggota terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, simpanan pokok adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang harus disetorkan oleh setiap anggota pada waktu masuk menjadi anggota. Nah, simpanan pokok ini hanya dibayarkan sekali selama menjadi anggota koperasi. Yang kedua, modal anggota berasal dari simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu, seperti sebulan sekali. Nah, untuk simpanan wajib artinya anggota membayarkan simpanan tersebut setiap periodenya. Biasanya koperasi itu menggunakan periodenya setiap bulan. Ekuitas koperasi berikutnya berasal dari modal sumbangan, adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal sumbangan tidak dapat dibagikan kepada anggota koperasi apabila koperasinya masih berdiri atau koperasinya belum dibubarkan. Yang ketiga ada namanya modal penyertaan, adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi. Yang keempat, cadangan koperasi adalah bagian dari sisa hasil usaha yang disisihkan oleh koperasi untuk suatu tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota. Biasanya, cadangan dibuat untuk mempersiapkan melakukan pengembangan usaha, investasi baru, atau antisipasi terhadap kerugian usaha. Modal koperasi juga berasal dari sisa hasil usaha. Nah, yang dimaksud dengan sisa hasil usaha adalah selisih antara penghasilan yang diterima koperasi selama periode tertentu dengan pengorbanan atau beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut. Jumlah SHU tahun berjalan bisa kita lihat dalam laporan perhitungan hasil usaha. Oke, demikian materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.